perusahaan startup. Yang pertama bisa kalian mungkin tahu sendiri gimana perusahaan startup ini mereka hiring secara besar-besaran dengan gaji yang wah gitu. Kadang ada ceritanya yang bisa 2-3 kali gaji gitu. Dan ya ini harus dilakukan perusahaan startup waktu itu karena untuk mengambil karyawan yang berkualitas gitu kan, yang udah kerja di corporate yang udah bagus, mau nggak mau mereka harus gelontorin duit gede buat menarik karyawan-karyawan swasta agar ingin bekerja di perusahaan startup tersebut. Kalau bisa saya kasih beberapa data ya, mungkin teman-teman tahu lah ya, bank swasta terbesar di Indonesia itu dia mempunyai karyawan 25.000 dengan expenditure gaji mereka per tahun itu 7 triliun. Goto dengan hanya 9.000 karyawan itu juga gajinya 7 triliun. Berarti kan memang udah jomplang banget nih teman-teman. Nah itu yang mengakibatkan mereka keuangannya tidak baik, dan bisa dibilang ini relatif disengaja ya oleh para perusahaan startup sini. Kemudian juga mungkin teman-teman pasti pernah ngerasain yang namanya promo-promo gitu kan, kalau beli di e-commerce atau apapun itu, di mana harga barang misalkan sepatu let's say 1.500.000, tapi kita bisa bawa itu pulang dengan harga 150.000, dan itu banyak banget. Nah itu yang menggulung rugi, dan sekarang mereka dengan alasan efisiensi dan mungkin resesi ekonomi tahun depan melakukan PHK. Jadi proses yang sekarang sedang dilalui beberapa bulan ke depan ya pasti akan ditetapkan siapa capres dan cawapresnya sebelum tanggal yang ditentukan pastinya. Tanggal pendaftaran terakhir itu kan di tengah tahun ya, pertengahan tahun. Jadi kita sabar aja nih hari. Apa memang karena alur pembicaraan dengan Gerindra itu seperti apa? Tidak, saya rasa pembicaraan dengan Gerindra baik-baik aja. Gimana kan bentar lagi juga masuk 2023 nih. Akhir tahun itu. Ya semua masih dinamis lah ya, kita masih PDKT lah sebelum kita akad ya kan, kita harus ya yakin dulu lah, ini buat 5 tahun gitu. Jadi ya kita mau kaji lagi semuanya dan masih dinamis. Kalau saya rasa ini, jadi kita harus melihat pada saat pendaftaran PKB dan Gerindra ke KPU itu kan Caimin sendiri sudah berbicara. Kita itu PDKT dulu, baru pacaran, baru menikah, baru nikah. Nah, itu aja kita pegang sampai ke 2024. Dan kita rasa kalau kita jubir milenial merasa kita harus bersabar lah menunggu tahapan-tahapan pemilu ini kan tidak besok pemilunya Pak. Ini masih 14 bulan lagi. Dan buat apa terburu-buru kalau akhirnya malah tidak jadi, kan malah tidak enak melihatnya. Nah, jadi kita rasa kita hormati dulu proses-proses yang sedang terjadi sekarang. Tapi kan Prabowo terlihatnya ini lebih komunis sekarang dengan Pak Jokowi gitu. Nah, sedang dengan dari mana itu Mbak? Ya, kelihatan kan dari beberapa momen Pak Jokowi selalu mendukung Pak Prabowo gitu. Dengan Pak Prabowo dan Kak ini hubungannya itu seperti apa? Karena kan nggak kelihatan nih komunikasinya. Kalau Kak Ibe udah mulai masuk mengerucut ke mekanisme capres cawapres, sedangkan PKB Gerindra ini gimana? Ya kita mengapresiasi ya dukungan Pak Jokowi yang mengatakan berikutnya ini Pak Prabowo gilirannya, katanya begitu. Nah tetapi kan Pak Prabowo sendiri belum memberikan statement mengenai itu, apakah maksudnya selanjutnya Pak Prabowo ini dengan siapa atau dengan siapa. Jadi saya rasa kita tidak usah mendahului. Ya udah, gue pegang omongannya jam 2:30 jam 3 kan.